ada Haikal di sini. Yes. Makasih hadir ya pagi hari ini ya. Hai sama. Ini lagi ramai aksi pemukulan kepada karyawan Saskia Adia Meka, kakak kamu nih. Kita lihat videonya dulu ya, Ya, untuk boleh, kita ya, ini. mengingatkan semua. Kita lihat. Nah, Itu yang nyetir motor tuh karyawan di rumah Saskia Meka. Faisal sedang ngebonceng Kala. Anaknya Kak Iya yang Usia kedua. 12 tahun mau sekolah. Mau sekolah jam 7.22. Jadi kan tadi saya lihat posisinya lagi duduk di belakangnya tuh sampai jadi di depan mata. Depan terjadi mata itu pemukulan. lagi pakai helm juga dipukul dak gitu. Jadi awalnya cuman gara-gara lagi kan macet di jalanan gitu ya, mau ke sekolah. Mereka berpapasan, si Faisal menganggap pengendara motor pink ini menghalangi jalan, diklakson lah. Ketika diklakson dia bilang, kenapa lu gak suka sama gue? Terus Faisal lama kala kayak ngeliat-liatan kayak kenapa sih? Akhirnya mereka jalan gitu. Nah pada saat jalan, sebenarnya Kala itu sadar dia diikutin. Tapi karena anak kecil nggak paham kan maksudnya nih diikutin kenapa ya. Diikutin, Faisal terus jalan aja. Pas sampai Faisal berhenti, motor itu dari arah belakang tiba-tiba langsung nutupin jalan dia. Dari situ tanpa babi bu bebo langsung dipukul. Dan ketika dipukul, jatuh, Faisal bilang, Pak ini ada anak kecil. Nggak peduli. Faisal bangkit, dia coba untuk ngelawan, dihajar lagi, jatuh, diinjek lehernya. Dia bangkit lagi, mau coba ngelawan, dia coba pukul, diambil lehernya, dipiting sama orang itu. Faisal nggak lawan dia? Terus Faisal coba ngelawan. Oke. Udah gitu sama orang-orang mau dilerai kan, pas dia mau lerai, dia bilang, saya anggota. Akhirnya orang-orang pada takut khawatir kan, ini nggak tahu juga konteksnya apa. Iya betul. Akhirnya orang-orang membiarkan dia pergi. Ini yang sebenarnya kita kecewa, maksudnya harusnya nggak ada satupun orang yang berada di atas hukum. Emang ada Iya. hak Terus apa? itu rekamannya dari mana dapatnya? Dari toko bangunan, Kak Irfan. Oh ngambil CCTV. Ya. Oh jadi setelah kejadian itu akhirnya lanjut ke sekolah atau akhirnya balik? Kok Kalanya gemeteran, ketakutan. Kebetulan kan Kak Iya masih di Tanah Suci sama Mas Sanu. Iya. Oh iya pas lagi umroh. Aku juga taunya sebenarnya dari sosmed awalnya. Terus Kak Iya nge-share di grup keluarga gitu. Terus bilang, Kala kenapa nih? Akhirnya kita langsung ke sekolahnya karena dia tetap mau sekolah. Jadi habis itu tetap diantarin ke sekolah. Tetap mau sekolah karena ditanyain sama mbaknya, Kala mau sekolah atau enggak? Iya. Kala mau tetap sekolah. Di sekolah, pulang ke rumah, sorenya pun dia malah tetap mau main bola, dia suka main bola. Dia main bola, cuman dia setiap lewat situ dia tutup mata, yang rumah tuh nangis. Parno ya? Terus Trauma. hari Selasa aku bilang ini kayak harus ke psikolog deh gitu. Terus hari Rabu pagi lihat di sekolah, dilaporin sama gurunya, dia sesak nafas. Ya, ini maaf izin, ini kita sudah screenshot percakapannya, izin kita tunjukkan. Silakan. Ini ketika, ini postingan siapa ini? Postingannya Kak Iya. Ya, sedihnya ngelihat Kala sampai kayak gini pada anaknya ceria banget, kelihatan banget dari mata Kala mukanya cemas. Sudah gitu ini ada komunikasi ya, forwardan dari Kala mungkin ya. Mbak aku takut, Mbak please aku takut banget, aku sesek, aku pusing, aku kepikiran mulu. Itu WA dari Kala. Mau dijemput bareng pas mama Kak. Ini komunikasi Ras Siti siapa? Itu mbaknya, mbak di Oke. rumahnya. Ke UGD pas aku udah jemput Kala karena nggak apa-apa sekarang aja gitu. Akhirnya dibawa ke Psikolog. supaya bisa istirahat. Mak Kala dipulangkan sekarang aja ya. Ini dari guru nih. Ya. Mak Kala dipulangkan sekarang aja ya karena tadi saya ke kelasnya dia lagi nangis karena keinget peristiwa kemarin. Ini Kala lagi coba telepon orang rumah supaya dijemput, sudah OTW dijemput ya Mak. Kala di Pak Amir karena gitu. Makasih banyak, kayak beritanya besar banget terus oke. Kalau boleh bawa ke psikolog, sesek lagi di sekolah. Ini kata. Tuh. Karena aku dari hari sebelumnya udah bilang, Kak ini kayak ke psikolog aja deh gitu. Terus aku nanya teman-temanku yang memang kerja di bidang tersebut gitu. Kata dia udah nggak apa-apa bawa aja ke sini nanti gue arahkan. Dan memang betul trauma. Depan mata soalnya ya. Jadi gini, kalau di mata polisi Kala adalah saksi, tapi kalau di mata psikologi dia adalah korban. Jadi pukulan yang dia lihat, walaupun dia nggak merasakan secara fisik, tapi secara mental tuh dia merasakan. Jadi ini yang memang kita harus sadarin, anak-anak itu tidak boleh ngeliat kekerasan. Di depan mata banget, maksudnya dia bonceng, ceprut depan mata dia kan. Iya. Itu kalau Kala nggak mundur mungkin dia juga disikat. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang posisinya sudah dilaporkan sampai kemana dan sudah sampai mana? Awalnya kan kita lapor ke Polsek Pasar Minggu.
cek ke Pasar Minggu, dalam 2 hari alhamdulillah Polsek Pasar Minggu langsung menemukan siapa terduganya. Terduganya ketahuan dan ternyata benar, dia anggota. Akhirnya tidak bisa diproses di sana, harus dipindahkan ke polisi militer. Akhirnya hari Kamis kita lapor ke Denpom Cijantung, terus Faisalnya bikin BAP, terus hari Jumat itu saksi-saksi dipanggil, cuman aku request kalau bisa Kalanya nggak usah dipanggil deh. Iyalah, anak Kan masih di bawah umur. kecil gitu ya, terus ya kata petugasnya, ya mas diupayakan supaya nggak usah dipanggil gitu. Ya, untungnya ada bukti CCTV ya. Oh CCTV-nya jelas banget itu. Itu gimana sih lu akhirnya lu datang ke lokasi terus nyari CCTV yang Nah, itu dari Polsek pasti kan? Awalnya dari orang-orang rumah, karena orang rumah nyari kan, ini nyari di mana ya gitu. Terus kan di situ ada restoran, ada kafe. Pasti ada CCTV kan? Ada CCTV. Nah CCTV kebetulan outdoor. karena itu rame kejadiannya dan itu persis di depan toko dia, akhirnya dia pengen ngasih ke kita gitu sebagai bukti karena kan nggak mungkin lapor cuman kalau nggak salah kan harus ada 2 alat bukti ya. Harus ada dua. Jadi seenggaknya kita kasih 2 alat bukti, ya udah akhirnya bisa diproses laporannya. Kita lihat satu postingan lainnya ya. Siap. Ya ini dia. Itu yang tadi kamu jelaskan ya. Iya. Perkembangan selanjutnya yang kamu dengar. Sepengetahuan aku hari Kamis malam itu, sehari Kamis dari PM udah bersurat ke kesatuannya dan Kamis malam dianterin ke polisi militer terduganya, terus dia ditahan. Hari ini informasinya bakal dibuat BAP, dia akan ditanya-tanyain lah gitu. Ya tanpa tahu apapun alasannya, kondisi dia saat itu seperti apa, tapi ya seyogianya mau anggota mau tidak saling menghargai satu dan yang lain ya. Ya maksudnya ini kan relasi kuasa ya, maksudnya orang kadang suka ngerasa mereka lebih powerful di atas orang lainnya. Padahal kita sama-sama di jalan, sama-sama pengen cari rezeki, sama-sama pengen ngantar anggota keluarga. Bo ya kita punya apa ya, tenggang rasa. Kalau misalnya klakson aja nggak terima tuh kan aneh ya, kecuali emang dia diapain gitu kan, ini enggak, cuma diklakson. Masa diklakson aja marah gitu? Ya. Oke. Ya mudah-mudahan ya ini jadi pelajaran untuk semuanya dan ini oknum ya sekali lagi ya. Betul lah. Oknum ya. Aku percaya banget ini oknum bukan institusinya karena institusinya pun ingin memproses ini secara hukum yang berlaku gitu. Iya. Jadi pimpinannya udah hubungin keluarga kita, merasa permohonan maaf dan bilang kita akan proses sesuai hukum yang berlaku. Zaskia gimana Zaskia? Udah pulang belum sih dari umrohnya? Lagi proses pulang, tentunya dia sedih banget. Yang paling terpukul pasti ibunya ya, Kak Iya. Dan dia ngerasa, cuman dia udah bilang gini, ini kalau udah mulai proses lebih lanjut, yang cocok lah tolong turun jangan aku, kata dia. Karena aku kan perempuan. Ya udah jadi aku lebih banyak komunikasi sama Mas Hanung sekarang. Kak Haikal, penasaran itu kan korbannya selain Kala, itu kan ada Kak Faisal ya? Iya. Sekarang tuh gimana keadaannya? Faisalnya kemarin sempat ke IGD, terus cuman bisa rawat jalan, terus tangannya tuh memang nggak bisa lurus lagi karena cukup parah kemarin pas pukulan-pukulan yang diterima sampai dia harus nahan badannya kan. Pinggangnya juga sakit. Untungnya pakai helm. Jadi helmnya dipukul-pukulin? Helm, makanya kan tuh aneh banget ya, kok helm yang dipukul gitu, kayak helmnya kan kebuka sedikit tuh. Ya udah helm itu lah dipukul. Yuk. Ada sebuah video yang kita lihat juga ya. Boleh silakan. Oke, jadi ternyata Ya dari Denpomnya langsung udah hubungin Mas Hanung ya? Dia kan ada kesatuan, dari kesatuannya itu pimpinannya yang Iya. menghubungi Mas Hanung. tapi ya permintaan maaf saya langsung disampaikan, Ya. terus sudah proses hukum juga terus dijalankan juga ya. Ya tentunya kita harus sama-sama mengawal karena ini makasih banyak juga dari masyarakat Indonesia, ternyata atensinya luar biasa perhatiannya. Jadi mereka bilang kayak ayo Kak tolong ditindaklanjutin. Walaupun kami sebenarnya udah tahu siapa terduganya, cuman kami juga nggak mau melangkahi proses yang lagi berlangsung. Jadi ya kita sama-sama kawal lah dan ya kita berharap ada keadilan dan nggak ada lagi Kala dan Faisal di kemudian hari yang merasa terancam ketika mereka naik kendaraan mau berangkat ke sekolah. Anak-anak tuh jutaan anak Indonesia loh mau berangkat ke sekolah. Nggak ada satupun yang bisa ngerasa terancam untuk pergi ke sekolah. Dan siapapun kalau di jalan raya itu semuanya kan apa ya, kita harus tahan emosi kita. Iya. Nggak boleh kita juga main pukul, main hakam. Saya juga anggota keluarga gitu. Iya. Saya nih pulang ke rumah, saya harus sama supir saya semua bongkar klakson. Kenapa? Jangan. Takutnya ntar emosi tit. Gak bisa. Tet gitu aja. Tapi ngomongin soal anggota dan anggota keluarga nih, ini lagi viral nih.
tepuk sakinah itu ya. Oh, iya, iya. Hafalin. Berpasangan. Janji koko, janji koko, janji koko. Saling hormat, saling cinta dulu. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling Saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Emang mau datang ke sini berarti kan? ada. Asik. Warrior Pagi.